Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara yang berkati sama Tuhan. Sabtu yang pertama di tanggal 1 bulan November, bulan yang ke-11 Bapak ya. Oh haleluya, kita berterima kasih kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah izinkan kita melewati bulan Oktober, sekarang kita akan memasuki hari yang pertama di bulan ke-11. Bulan depan sudah bulan yang terakhir di tahun 2025, bulan Desember bulan depan. Tinggal sebulan lagi. Berarti tidak lama lagi kita selama tinggal 2025 memasuki 2026 tahun yang baru. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, saat ini saya ada di kota Jember dalam rangka pelayanan penggembalaan pekerjaan Tuhan, karena saya berasal di Jember, lahir di Jember. Melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini. Setia melayani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan sudah ada kembali. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Hanya Tuhan Yesus sebagai sentral hidup kita. Tuhan Yesus pusat hidup kita, yang memberikan nafas, yang memelihara, yang mengizinkan kita memasuki 1 November ini anugerah Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama Yesus. Kalau melangkah bersama Tuhan ini bukti nyata ada penyertaan Tuhan. Kita sudah melewati bulan demi bulan selama kita memasuki tahun yang baru 2005. Waktu itu ya sebentar lagi kita memasuki tahun yang baru. Sudah 11 bulan kita bulan ke-11 di tahun yang 2025. Ini anugerah Tuhan. Kalau bukan penyertaan Tuhan, sudah banyak saudara kita sudah meninggalkan dunia ini. Tapi kalau bisa sehat, kita bisa melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini dengan setia. Ini anugerah Tuhan. Itu mari selalu kita mau kembali sama Tuhan. Jangan kembali ke dunia, tapi kembali kepada jalan yang benar. Karena Tuhan tidak mengasihi satu orang binasa, tapi Tuhan mau semua diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kembalilah kepada jalan Yesus. Dia sudah mati untuk hidupmu. Dia telah mati sengsara ganti kita. Kembalilah pada Tuhan Yesus. Haleluya. Kembalilah pada Allah. Haleluya. Dia mengenal hidupmu. Haleluya. Angkatlah salib firman-Nya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tinggalkan dosa, balik pada Allah. Dia berkuasa mengampuni dosamu. Dia telah mati sengsara ganti kita. Kembalilah kepada Allah. Haleluya. Kembalilah pada Allah. Haleluya. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya. Haleluya. Kembalilah kepada Allah. Haleluya. Kembalilah kepada anugerah Allah. Indah sekarang tersedia bagimu. Kasih sayang selamat yang tak terhingga. Kembalilah pada Tuhan. Haleluya. Kembalilah pada Allah. Dia mengenal hidupmu. Haleluya. Angkatlah salib firman-Nya. Haleluya. Kembalilah kepada Allah. Haleluya. Kembalilah pada salib Yesus. Dia sengsara untuk mengampuni dosamu. Hidup kekal hanya di dalam Dia Yesus. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam Sakaria pasal 1 ayat 3 demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Agar kita kembali, carilah Tuhan
selagi yang berkenan ditemui. Berserulah kepada Yesus, hanya Dia satu-satunya juru selamat. Dia Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bapa, sucikan malam hari ini Bapa, mulutku, pikiran dan hatiku oleh kuasa firman-Mu. Kami buka malam hari ini 1 November 2025 dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Ampuni Bapa segala dosaku, segala salahku Bapa. Ampun, ampun. Kami mau kembali kepada Tuhan Yesus. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya malam hari ini malam yang diberkati Tuhan. Kami buka malam yang pertama Tuhan, Sabtu malam hari ini 1 November 2025. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Engkau bersama kami malam ini Tuhan, pada waktu tidur pun Engkau bersama kami. Besok hari Minggu harinya Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Biar kami selalu setia datang kepada Tuhan, maka kami mau kembali kepada Tuhan. Engkau pulihkan dan Engkau berkati kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Janji Tuhan dalam Sakaria pasal 1 ayat 3 dikatakan, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Oh, berarti Tuhan terbuka tangan. Begitu baik. Biarpun kita sudah berdosa, asal kita mau kembali sama Tuhan, Tuhan sanggup memutihkan kita. Dosa kita seperti putih seperti salju, asal kita mau kembali sama Tuhan. Tuhan begitu baik. Dia mencintai Bapak, Ibu, Saudara semua. Di awal November, hari yang pertama malam ini, Tuhan akan berkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Oh, amin. Bangga saya punya Yesus yang begitu baik. Dia pelihara setiap kita. Bapak dipelihara sama Tuhan. Saya dipelihara saat ini, saya pelayanan di Jember. Ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Mari, Matius 18 ayat 12 sampai 20, demikian firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat ini? Ini bukti nyata Yesus kasih ilustrasi perumpamaan saya, bahwa Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Ya, 99 hidup di dalam kebenaran, tapi ada satu orang yang sesat. Tapi Tuhan mencari yang sesat. Tuhan kalau tidak berbelas kasihan, tinggalkan aja satu. Kan sudah banyak 99. Tapi kenyataan tidak. Ini berarti kasih Tuhan sempurna. Dia mau berarti 100% semua orang diselamatkan. Memang surga itu diciptakan untuk manusia sebetulnya. Bukan untuk iblis. Neraka untuk iblis karena iblis begitu jahat. Tapi iblis juga sama. Ya, dia tidak mau dia sendirian. Dia ambil ciptaan Tuhan manusia yang berharga itu. Salah satu siapa? Yudas Iskariot. Dia diawali, dia jatuh dalam dosa. Ya, dia jual Yesus, mengkhianati. Padahal Yudas dipilih sama Tuhan. Kalau saya baca di Matius 10. Dikasih kuasa loh.
Setiap kita sama, dipilih sama Tuhan, dipanggil sama Tuhan, dipilih sama Tuhan, dikasih kuasa. Tapi banyak manusia tidak setia sama Tuhan. Ini buktinya, Yesus setia. Ada satu orang sesat, diambil dicari supaya selamat. Karena memang dalam 2 Petrus 3:9, Tuhan sabar sama kita. Dia tidak mengeri satu orang binasa, tapi Tuhan mau semuanya kembali bertobat diselamatkan. Ya, jadi jelas di sini ayat 12 bicara kasih Tuhan yang sempurna. Terus ayat 12, ayat 13, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas 99 ekor yang tidak sesat. 99 tidak sesat. Ya, jadi saya itu jiwa yang sesat diselamatkan sama Tuhan. Ini kasih Tuhan yang sempurna. Demikian juga Bapa yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak ini hilang. Nah, ini contoh kasih Tuhan sempurna dari ayat 12 sampai 14 bicara kasih Tuhan sempurna. 100% Tuhan mau supaya kita bertobat kembali sama Tuhan, diselamatkan. Puji nama Tuhan. Ayat 15 sampai 20 demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatinya kembali. Amin. Mari kalau di antara Bapak Ibu kedapatan seorang jatuh dalam dosa, sahabat Bapak Ibu ya, mungkin ada teman dekat ya, kalau teman jauh enggak bisa biasanya. Biasa teman dekat supaya bisa curhat, doakan mereka, tegur, ayo kembali sama Tuhan dengan penuh cinta kasih. Kecuali kalau dia keras kepala, nah maka ini kalau bisa 4 mata, so, tidak boleh yang lain. Jadi artinya supaya kita tidak boleh menyampaikan berita-berita kepada orang lain, ya, dari hati ke hati, dan doakan ya. Saya pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, begitu. Kalau ada laporan informasi keluarga-keluarga yang mungkin terjadi perselingkuhan, ya, terjadi hal-hal yang negatif, ya, saya sebagai hamba Tuhan berdoa dulu kepada Tuhan, minta hikmat datang dari Tuhan, supaya setiap tutur kata yang saya sampaikan bukan atas kemauan saya, tapi atas pimpinan Roh Kudus. 4 mata dari hati ke hati. Ini firman Tuhan mengajar demikian. Ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, balas seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara tidak disana. Jadi ada 3 tahap. Ini tahap yang pertama 4 mata. Tahap yang kedua, kalau 4 mata ternyata dia tidak mau, tidak ngaku, tidak selesai persoalannya, padahal ada bukti-bukti. Nah, pembawa bukti itu, saksi itu, ya, minta hikmat datang dari Tuhan. Boleh sama-sama diizinkan. Ayo, kalau kau tidak mau bertobat, saya panggil saksi nih yang mau tahu. Kalau tidak mau dia, silakan. Ada ini mau firman Tuhan ya, tapi dengan penuh cinta kasih tentunya ya Bapak Ibu ya. Jadi ujungnya bukan perkalian, bukan perkelahian atau percecokan timbul, keributan, tidak, penuh dengan cinta kasih. Ya, jadi jangan dibuat-buat, betul ada saksi nyata. Ya, 2, 3 orang saksi. Ya, jadi ini kata firman Tuhan. Tapi yang ketiga, ayat 17, tahap ketiga. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika dia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah ini, jadi 3 tahap kalau tidak selesai juga. Ya tahap yang terakhir, tahap yang keempat yang sudah. Ya, dia dengan pencemat, tahap yang ketiga dengan pencemat. Enggak juga. Berarti mereka sudah tidak mau bertobat. Ya, jadi kata Tuhan Yesus, berarti dia adalah orang tidak mau mengenal Tuhan atau seorang pemungut cukai. Nah ini ya, tapi saya yakin Tuhan tolong supaya semua orang kembali bertobat datang kepada Tuhan. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas surga. Jadi kita ikat perbuatan baik yang kita lakukan di dunia, yang baik, benar, di dalam firman Tuhan, itu akan tercatat dalam kerajaan surga. Jadi mari kita selama kita hidup di dunia ini, berbuatlah baik, berbuatlah kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Tapi sebaliknya, jika kita lepas tidak mau melakukan kebenaran, itu akan tidak ada lagi. Seandainya dari awal sudah bertobat, lakukan kebenaran, itu tercatat di surga. Tapi akhirnya sudah tidak setia. Ada perbuatan-perbuatan dosa. Berarti sudah lepaskan itu dari surga. Nama tidak tertulis, saudara. Seperti Yudas Iskariot. Awalnya murid Yesus. Tapi akhirnya dia tidak setia. Akhirnya mengkhianati. Jadi nama dia tercoret. Maka dia lepaskan. Ya, dari surga tidak ada lagi itu. Ya. Untuk itu mari. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau ikat perkara-perkara kebenaran firman Tuhan selama kita hidup ini. Seperti saya lakukan firman Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu para hamba Tuhan,
Pasti apa yang Bapak lakukan di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Itu semua tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi termasuk sama juga. Kalau ada orang-orang melakukan perbuatan negatif, membunuh, berzina, bercerai dengan istri, melakukan perbuatan-perbuatan tercela, orang fasik. Itu semua dicatat di dalam neraka. Nggak ada nama di surga. Ya, untuk itu mari kita takut sama Tuhan. Supaya kita hidup berkenan sama Tuhan. Lakukan perbuatan-perbuatan untuk kemuliaan Tuhan. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Ayat 20 yang terakhir. Sebab di mana ada 2 atau 3 berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Ya, janji Tuhan, saya senantiasa suka berdoa. Kalau dalam pelayanan 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus, Yesus ada di tengah-tengah. Dan kalau Yesus di tengah-tengah, maka ayat 19, jika kita sepakat minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan. Seperti di dalam Matius 21 ayat 22, saudara ya. Dikatakan asal kita punya iman, berdoa kepada Tuhan. Matius 21 ayat 22, demikian firman Tuhan. Apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Ya, mari setiap pokok-pokok doa kita sampaikan kepada Tuhan. Lakukan iman. Tapi kita harus benar di hadapan Tuhan. Jangan doa-doa. Jadi dua hal. Hidup kita harus benar sama Tuhan. Dan apa yang kita sampaikan doa itu harus kebenaran. Harus sesuai kehendak Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan Tuhan, jangan paksa Tuhan ya saudara. Karena Tuhan itu maha benar. Tuhan itu maha sempurna. Jadi dia akan mendengar setiap doa kita. Kalau sesuai dengan doa ini yang sesuai dengan apa maunya Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Nggak bisa saudara. Ya, kita harus belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mau kasih tentang doa permintaan ini. Tertulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dikatakan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya. Menurut kehendaknya. Nah ini kalau menurut kehendaknya. Jangan menurut kehendak daging kita. Misal saudara mencuri, Tuhan dengar saya mau mencuri barang milik orang. Ya nggak dikehendaki Tuhan. Kalau saudara paksa itu kehendak iblis. Ya, oh Tuhan, saya ingin berselingkuh, saya menceraikan istri saya nikah lagi. Nah itu udah daging, nggak didengar sama Tuhan saudara. Tapi kalau Tuhan izinkanlah saya ingin memberitakan firman, ya, menyampaikan berita kebenaran, minta pimpinan Tuhan. Saya yakin kata firman Tuhan, Tuhan akan kabulkan. Banyak hal yang saya doakan kepada Tuhan dijawab. Timbal saya pernah KKR di Jember, di daerah Jawa Timur, terjadi hujan. Saya minta dalam nama Yesus Tuhan, supaya hujan berhenti Tuhan. Supaya firman Allah disampaikan. Dan kalau Tuhan berkenan, silakan hujan Tuhan di tempat yang lain. Tapi khusus di area wilayah ini, Tuhan tidak berkenan untuk adanya hujan. Saya minta dalam nama Yesus. Ternyata terjadi saudara. Kuasa Tuhan mujizat. Sehingga jemaat bisa lihat bahwa ternyata di area yang saya pelayanin KKR itu tidak terjadi hujan. Di tempat lain hujan. Kenapa? Kuasa Tuhan yang dahsyat. Karena firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 5:16. Doa orang yang benar dengan yakin besar kuasanya. Karena Tuhan mendengar setiap pokok doa yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kata firman Tuhan katakan, 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus. Yesus di tengah-tengah. Dan asal kita sepakat minta sama Tuhan. Yakin doa kita dijawab sama Tuhan. Jadi intinya ada 3 hal yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, Yesus tidak mau kita jalan yang sesat. Kita mau kembali sama Tuhan. Seperti di dalam Matius 18 ayat 14. Bapakmu yang surga tidak menghendaki seorang pun dan anak yang hilang. Kembali sama Tuhan. Sebab Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Dia cinta kita semua supaya kita diselamatkan. Pokok yang kedua, mari jangan kita berdosa. Kalau kita berdosa, sebaiknya kita minta ampun, ngaku. Di 15, 16, 17 itu akan 3 tahap. Yang pertama 4 mata. Ayo kita ngaku di hadapan Tuhan dan ditumpangin tangan supaya kita kembali sama Tuhan. Tapi kalau tidak, ya bisa ambil saksi atau dengan saksi tidak mau juga dengan jemaat. Ya, mari kita mau kembali sama Tuhan. Dan yang ketiga, doa sepakat dengan iman. Apapun Tuhan dengar doa kita, sebab Tuhan begitu baik. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Sebab hanya Yesus satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Hanya Yesus satu-satunya. Kembalilah, ada Allah. Dia mengenal hidupmu, haleluya.
Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sejuta, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kami awali buka 1 November 2025 Sabtu malam ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjadi awal dalam kehidupan kami. Sampai nanti akhirnya Tuhan, di 30 November dan memasuki juga 1 Desember sampai akhir tahun 31 Desember 2025 di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, bahkan sampai Yesus datang, kami bersama Engkau di surga buat selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Jangan lupa besok hari Minggu harinya Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya saat ini pelayan di Jember. Besok disertai perjamuan kudus, karena di awal minggu kepelayanan kami 2 kali perjamuan kudus, di awal minggu dan akhir, karena Yesus menjadi awal dan akhir. Tiap hari, tiap saat, tiap bulan, tiap hari, tiap saat, Yesus menjadi Alfa dan Omega. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, amin. Puji Tuhan, haleluya.